Amin, puji Tuhan. Selamat malam, selamat datang sekali lagi kepada kita yang mengikuti secara live stream di Facebook dan juga rebroadcast di YouTube. Welcome to Ethnos. Ya, jadi ibadah bahasa kita adakan secara live sahaja dari Zoom ke Facebook dan ya kita doa untuk ya zaman Tuhan supaya kita boleh adakan ibadah bahasa di dalam gereja. Amin, di dalam gedung. Alright, jadi malam ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini Bapa, di mana kami dapat tinggal dan duduk di dalam hadirat-Mu. Haleluya Bapa Roh Kudus, Engkau jadilah guru kami pada malam ini ya Bapa, di saat kami masuk ke dalam firman-Mu ya Tuhan. Jamah kami dan urapi kami ya Bapa dengan urapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, dengan hadirat-Mu ya Bapa, biar kami dapat memahami firman-Mu lebih dalam dan kami praktikkannya Bapa di dalam pelayanan kami dan juga di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Nah, saudara, kalau kita mengambil nota, kita mencatatkan nota, malam ini tajuk saya adalah berjalan dalam roh, yaitu untuk meningkat ke tingkat selanjutnya di dalam kuasa dan otoritas yang baru. Amin. Kita baca di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen atau seorang percaya, ya, karena dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita kuasa untuk tinggal di dalam kehidupan yang victory, ya, di dalam kehidupan Kristen yang penuh dengan kemenangan, ya. Jadi apa maksudnya itu berjalan di dalam roh? Ya, berjalan di dalam roh itu bermaksud kita harus tinggal selaras dengan kehendaknya Allah, kehendak Tuhan, di mana kita mengikuti pimpinannya dan kita mengalami kuasa Roh Kudus, ya, kita mengalami kuasa Roh Kudus yang datang daripada Roh Kudus sendiri, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi malam ini saya mau kongsikan kita biar kita faham, biar kita tahu bagaimana untuk kita berjalan di dalam roh, dan ya membawa kita ke tingkat yang seterusnya di dalam kuasa dan juga otoritas dalam kehidupan kita. Ya, jadi nomor satu malam ini saudara, kita harus memahami perannya Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus, dia itu adalah kuasa hadirat Tuhan, ya. Dia yang membimbing kita untuk kita lakukan atau kita laksanakan ya kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, ya, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan Yesus dia menjanjikan kepada murid-muridnya yang mereka akan menerima kuasa Roh Kudus, ya, di saat mereka percaya akan Tuhan Yesus, ya. Jadi ini, ya, dia memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka boleh pergi menginjil, boleh pergi untuk memberitakan Injil, memberitakan berita baik kepada semua orang, ya. Jadi Roh Kudus itu dia akan membimbing kita di setiap waktu ataupun di setiap keadaan yang kita berada, saudara, ya. Jadi kita perlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi di saat kita percaya akan Yesus, di saat kita menerima keselamatan, saudara, Tuhan Allah Bapa kita akan memberikan kita satu penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, dia hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kita harus percaya, kita harus, ya, betul-betul percaya yang bahwa Bapa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah kuasa dan juga otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Alright. Yang kedua, kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita ada kuasa, di saat kita ada kuasa Roh Kudus, kita ada kuasa mengatasi dosa dan juga godaan. Di dalam buku Galatia pasal 5
ayat 16 hingga 17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita ada kuasa Roh Kudus, saudara, dia memberikan kita kuasa untuk tidak melakukan apa yang keinginan daging kita hendaki, saudara. Ya, jadi kita boleh hidup di dalam kemenangan di atas daging. Amin. Dan di saat kita ada kuasa Roh Kudus juga, saudara, kita ada kekuatan untuk melayani Tuhan secara efektif. Ya, apabila orang percaya berjalan di dalam roh ataupun tinggal di dalam roh, mereka ya boleh melayani orang lain dengan hati yang suci dan juga ya penuh dengan kekuatan, penuh dengan kekuasaan, ya, karena uh, ya kuasa roh itu dia bagaimana orang cakap, they realize ya the spiritual gift, ya kuasa spiritual hadiah, ya, ataupun spiritual gift, ya, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya, sama ada mengembala, sama ada memberita Injil, sama ada kita mengajar, ya, atau kita mendorong orang lain, ya, Bapa Roh Kudus itu akan menyertai kita. Ya, di dalam buku 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga 7 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, jadi semua ini akan kita terima, saudara, di saat kita tinggal ataupun berjalan di dalam roh. Amin. Yang ketiga, otoritas yang datang dengan berjalan dalam roh. Jadi apa otoritas yang kita ada di dalam kehidupan kita, saudara? Yang pertama, otoritas di dalam doa. Ya, apabila kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, ya, doa kita itu akan menjadi lebih berkuasa. Dia akan jadi lebih hebat, saudara. Di dalam buku Roma pasal 8 ayat 26 hingga 27 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jadi roh kebenaran ataupun Roh Kudus, dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya, dia membantu untuk berdoa untuk kita, ya, selaras dengan kehendak Allah untuk kehidupan kita. Dan kalau kita berjalan dalam roh juga, saudara, kita ada otoritas atas kekuatan spiritual ataupun ya alam roh. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya yang berjalan di dalam roh, kita ada otoritas, ya, saudara. Kita ada otoritas, kita ada kuasa di atas ya iblis ataupun di dalam alam roh. Ya, kita boleh memecahkan ataupun membatalkan kuasa iblis ataupun kuasa tentangan, ya, kuasa musuh kita. Ya, jadi di dalam buku Lukas pasal 10, saudara, ayat 19 dia mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelenjeking, dan kuasa untuk menahan kuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, seperti ini, ya, saudara, hebatnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ya, apa-apapun tentangan yang datang dalam kehidupan kita, kita ada otoritas untuk mengatakan ataupun kita untuk kita menahan, ya, kekuatan musuh, ya, karena tidak ada yang akan membahayakan kita kalau kita tinggal ataupun kita berjalan di dalam roh. Amin. Ya, dan di saat kita berjalan dalam roh, ya, saudara, kita ada otoritas untuk kerajaan yang hidup di luar. Ya, kita ada otoritas, ya, saudara, atas kerajaan Allah. Ya, kita ada otoritas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya, jadi di dalam bumi ini kita dapat mengerjakan kerajaan Allah, ya, melalui kuasa yang diberikan ke atas kita. Di dalam buku Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Begitu hebat ya saudara. Tuhan Yesus dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Jadi dia telah memberikan segala otoritas di sorga dan juga di bumi. Jadi sampai masa saudara untuk kita mengambil, kita mencapai kuasa dan juga otoritas itu. Amin. Dan kita lihat juga saudara malam ini beberapa langkah-langkah praktikal untuk kita berjalan di dalam roh. Yang pertama, kita harus mengembangkan hubungan seharian kita dengan Roh Kudus. Ya, di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 25 dia katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya saudara, jadi kita harus tunduk, kita harus mendengar ya dengan Roh Kudus. Kita harus memberikan kehidupan kita di dalam tangannya Bapa Roh Kudus, karena mereka akan Bapa Roh Kudus akan membantu kita, dia akan mendisiplinkan kita sehingga hati kita itu selaras dengan kehendak Allah. Ya, jadi kita harus menyerah kepada Bapa Roh Kudus. Kita harus menyerah kepada Tuhan Yesus. Amin. Di dalam buku Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, ya, Roh Allah, kita adalah anak Allah. Amin. Jadi kita harus selaraskan hati kita, saudara. Kita harus mendengar, kita harus tunduk kepada pimpinannya Roh Kudus. Amin. Dan yang kedua, kita akan dapat menghasilkan buah roh kalau kita berjalan di dalam roh. Amin. Jadi di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23, saya rasa minggu lalu saya juga ada katakan ayat ini. Dia katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita boleh lihat bukti-bukti buah roh di dalam perjalanan kita, saudara. Kalau kita betul-betul berjalan di dalam roh, itu akan kita boleh nampak efeknya, ataupun kita boleh nampak evidence-nya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir malam ini, saudara, saya mau kita lihat berjalan di dalam roh itu, ya, dia akan menuju ke tingkat kemenangan, dan juga kita akan melihat ya dampak yang baru. Ya, yang pertama, saudara, kita ada kemenangan atas daging. Ya, di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 16 dia katakan, ya, tadi kita juga telah baca ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita akan ada kemenangan atas daging kita, saudara, kalau kita bertinggal ataupun berjalan di dalam roh. Dia akan membawa kita kepada kehidupan benar dan juga suci. Amin. Ya, dan yang kedua, kita akan memberikan dampak kepada dunia. Ya, apabila seorang percaya berjalan di dalam roh, dia tidak saja bertumbuh di dalam kehidupannya sendiri, tetapi dia akan menjadi ya pemberita, ataupun dia akan menjadi satu testimoni kepada seluruh dunia untuk lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Ya, jadi Bapa Roh Kudus itu akan senantiasa bersama kita, akan senantiasa memimpin kita dan memberikan kita guidance, ya, ataupun tunjuk ajar, ataupun cara-cara bagaimana kita harus maju ataupun menaiki ke tingkat yang selanjutnya. Ya, jadi penting, saudara, penting sebenarnya Bapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena hari ini, saudara, ya, banyak di antara kita kita tahu Bapa Roh Kudus hadir, Bapa Roh Kudus ada, Bapa Roh Kudus wujud ya di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kala kita tidak acknowledge, kita tidak mengenal dia begitu dalam, dan kita tidak menerima sepenuhnya. Ya, kita tahu dia ada, tetapi karena kita tidak melihat dia, jadi kita menganggapkan macam tidak ada saja Bapa Roh Kudus. Tetapi saudara, saya mau mendorong kita malam ini untuk berjalan di dalam roh. Ya, kita harus mengenal, kita harus menerima Bapa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita dapat menerima, ataupun ya kita dapat bimbingan Roh Kudus di dalam harian kita, saudara. Sangat-sangat penting ya. Jangan kita berikan
limit, ya, berikan satu limit kepada Bapa Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita, tetapi kita berikan segalanya, kita berikan ruang di dalam kehidupan kita biar Bapa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya harap malam ini saudara kita kita menerima, kita faham apa yang saya coba sampaikan ya. Karena Bapa Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ya saya harap kita didorong malam ini, kita terima ya cabaran ini saudara untuk berjalan dan hidup di dalam Roh. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan. Haleluya atas masa ini, waktu ini ya Bapa, di mana kami dapat diam dan tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah berbicara di dalam hati kami, biar ia tinggal di dalam hati kami dan kami akan mengikut ya Bapa apa yang Engkau telah ajarkan oleh Bapa. Haleluya. Bapa Roh Kudus, Engkau terus bekerja, Engkau terus ya Bapa, haleluya, kami berdoa Engkau terus ya Tuhan menjamah kami ya Bapa. Haleluya, bicaralah dengan kami ya Tuhan. Buka hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami di saat kami menerima firman-Mu ya Bapa, Engkau akan membawa kami ke tingkat yang selanjutnya, lebih tinggi di dalam kerajaan-Mu Bapa, lebih tinggi ya Bapa di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di saat kami pergi dari malam ini Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu ya Bapa dimanapun kami berada, hadirat-Mu ya Bapa yang mengurapi kami dan juga pergi bersama kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati saudara, kita akan jumpa minggu depan. Minggu depan Pastor Carlo akan kembali sudah ya. Jadi kita nantikan firman Tuhan daripada Pastor Carlo. Amin. Tuhan berkati.